adik-adik. Ya, sudah siap kan untuk beribadah sekolah minggu bersama? Siap dong. Oke, untuk memulai ibadah pagi hari ini, mari kita awali dengan berdoa dulu ya. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami bisa beribadah pagi hari ini. Sebentar Tuhan, kami akan memuji, memuliakan namamu. Tolong Tuhan, urapi kami, berikan kami roh sukacitamu, supaya kami bisa beribadah dengan sungguh-sungguh. Kami siap untuk memuji, memuliakan namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, mari kita pujikan. Dengar dia panggil nama saya. Adik-adik semua tepuk tangan ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Jawab apa? Jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, takut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, takut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Nanti masuk surga terima mahkota. Nanti masuk surga terima mahkota. Haleluya. Masih semangat untuk memuji Tuhan kan adik-adik? Puji Tuhan. Mari kita pujikan pekerja Kristus yang mulia.
sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan memujikan bagaikan bejana. Adik-adik semua, mari pujikan dengan sungguh-sungguh. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Kita pujikan bersama-sama. Ku maskan Ibu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah surut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Lepaskan Ibu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan
kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, karena Engkau masih memperbolehkan kami untuk memuji, memuliakan, menyembah-Mu Bapa. Tuhan Yesus, sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati kami Tuhan, Engkau berikan pemahaman-Mu, sehingga kami dapat menerima firman yang Engkau beritakan. Bapa, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan, firman itu hanya berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Dwi di sini. Bagaimana kabar kalian? Wow, hebat, luar biasa. Sehat semuanya. Tante Dwi lihat di sini gemuk-gemuk semuanya. Sehat-sehat, menyenangkan. Anak Tuhan menyenangkan, gak ada yang sakit, semuanya sehat-sehat. Anak-anak semuanya, tadi kalian sudah memuji Tuhan bersama Kak Tabita, Kak Grace. Sekarang kalian sama Tante Dwi. Coba Tante Dwi sekarang mau bercerita tentang apa? Ayo coba tebak. Siapa yang tadi malam sudah menantikan, oh besok itu sekolah minggu, waktunya sekolah minggu. Besok itu firmannya apa? Sekarang coba tebak. Tante Dwi mau bercerita tentang apa? Siapa yang tahu? Oke. Cara menebaknya seperti ini. Kita saksikan bersama-sama klip tayangan berikut ini. Kalian perhatikan baik-baik ya. Nanti Tante Dwi cerita tentang apa. Oke, selamat menyaksikan. Daniel di Istana Babel. Pada waktu itu, Nebukadnezar adalah Raja Babel. Suatu hari, ia meminta pegawainya untuk memilih beberapa orang Israel yang ditawan di dalam penjara. Mereka harus yang cakap, pintar, dan sehat. Mereka akan diminta bekerja di istana raja. Untuk itu, mereka akan diajar tulisan dan bahasa Babel. Setiap hari, mereka diberi makanan dan anggur raja. Setelah 3 tahun belajar, mereka akan diminta untuk datang dan bekerja untuk raja. Di antara orang-orang yang dipilih itu, terdapat Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Mereka semua berasal dari Yehuda. Kepala istana Aspenas memberi nama baru kepada mereka, yaitu Belteshazzar, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Daniel memutuskan untuk tidak memakan makanan yang dilarang Tuhan. Ia meminta Aspenas untuk menolongnya. Aspenas baik kepada Daniel, tapi dia sangat takut kepada raja. Jadi ia berkata kepada Daniel, Raja telah memberi kalian makanan dan anggur. Jika kalian tidak mau memakannya, dan kalian menjadi kurang sehat dari pemuda yang lain, maka raja akan menyalahkan saya. Tapi Daniel berkata, cobalah selama 10 hari, beri kami sayur dan air untuk diminum. Lalu bandingkan kami dengan pemuda lain yang memakan makanan raja. Setelah 10 hari, mereka terlihat lebih sehat dan kuat dari yang lainnya. Raja sangat senang kepada mereka, sehingga mereka boleh bekerja dan tinggal di istana raja. Nah, kalian sudah melihatnya semua kan? Bagus enggak ceritanya? Tentang siapa yo? Betul, tentang Nabi Daniel. Seorang nabi yang cakep, yang ganteng, yang baik, yang gagah, bersama dengan 3 sahabatnya. Anak-anak,
Tante Dwi akan mulai cerita ya. Nanti kalian bisa baca bersama-sama ceritanya di kitab Daniel pasal 1 sampai pasal 2. Tapi Tante Dwi akan mulai ceritanya dulu. Bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Tetapi karena bangsa Israel itu selalu tidak taat akan Tuhan, makanya bangsa-bangsa lain itu dengan enaknya menyerang mereka, dengan enaknya membelenggu mereka menjadi budak, sampai pada zaman Daniel ini. Raja Babel yang bernama Nebukadnezar, dia memporak-porandakan bangsa Yehuda yang dibawa kepemimpinan Yoyakim waktu itu, ya. Semua para pemuda-pemuda dari bangsa-bangsa, dari kerajaan-kerajaan dibawanya ke kerajaan Babel. Di situ mereka semuanya, para pemuda ini dididik selama 3 tahun supaya bisa menjadi penasehat raja, menjadi pegawainya raja di istana, di situ. Nah, dari pemuda-pemuda ini ada yang namanya Daniel. Mereka ikut terciduk, ikut dibawa oleh Raja Nebukadnezar. Padahal Daniel ini seorang putra raja, seorang pangeran, terbawa juga oleh Raja Nebukadnezar. Daniel tidak sendiri anak-anak. Tadi kalian telah saksikan toh, Daniel dengan 3 sahabatnya. Iya, yang tadi yang bernama siapa? Hanaya, Misael, dan Asaria. Setibanya Daniel di kerajaan Babel sama Raja Nebukadnezar diganti namanya. Daniel diganti menjadi Beltsasar. Sedangkan Hanaya menjadi Sadra. Misael menjadi Mesak, sedangkan Asaria menjadi Abednego. Anak-anak, di kerajaan Babel, keempat anak muda ini, mereka semua itu tetap taat sama Tuhan. Walaupun di lingkungannya itu tidak mengenal Tuhan. Mereka menyembah Raja Nebukadnezar. Mereka menganggap bahwa Raja Nebukadnezar itu adalah Allahnya, Tuhannya, yang selalu disanjung-sanjung, dipuji-puji, karena mereka beranggapan bahwa Raja Nebukadnezar itu yang memberikan berlipat-lipat kali ganda berkatnya. Padahal tidak loh anak-anak, padahal tidak. Justru Raja Nebukadnezar itu memeras rakyatnya. Dia ingin dianggap menjadi dewa. Nah, 4 pemuda ini, Daniel beserta 3 sahabatnya itu menjadi contoh bagi kawan-kawan yang pemuda-pemuda yang ikut dengannya di situ, ikut terciduk kalau sekarang katanya ya. Nah, di situ pelayan raja memperlakukan Daniel dan teman-temannya itu sangat baik sekali. Karena apa? Raja Nebukadnezar mengatakan kepada pelayannya seperti ini, anak-anak muda yang telah aku ambil itu dididik 3 tahun jangan sampai sakit. Jangan sampai kurus badannya, harus sehat. Makanya makanan yang ada di mejaku itu berikan kepada mereka. Itu titah raja, titah itu perintah anak-anak. Nah, tapi 4 orang ini
Dia tidak mau makan makanan raja. Pelayan dari raja ini mengatakan, kalau kalian semua tidak mau makan ini, aku nanti dimarahi loh. Ayo makanlah, ndak akan dimarahi. Nanti coba bandingkan selama 10 hari, aku tidak makan makanan raja yang di meja itu. Bandingkan dengan yang lainnya. Lihat nanti tubuhku bagaimana. Kalau misalnya aku lebih kurus dari mereka, baru kalian akan dimarahi. Tapi kalau kami semuanya ini sehat, kalian turuti aku. Baiklah, akhirnya 10 hari Daniel beserta ketiga temannya tadi menuruti perintah Tuhan, taat kepada Tuhan. Mereka semua tidak makan makanan hidangan yang ada di meja raja. Yang diperintahkan oleh hukum Taurat Musa itu harus makan sayur. Yo, dari antara kalian semua siapa yang tidak suka makan sayur? Siapa angkat tangan? Nah, makanya badannya nggak bisa gemuk, nggak bisa sehat karena tidak mau makan sayur. Jangan salah anak-anak, sayur itu untuk menyehatkan tubuh, ya. Seperti yang dilakukan oleh Daniel dan ketiga sahabatnya ini. Akhirnya selama 10 hari Daniel bersama 3 sahabatnya makan hanya makanan sayur dan buah-buahan saja. Tetapi yang dialami oleh keempat anak muda ini badannya enggak tambah kurus, tambah sehat, tambah ganteng, tambah gagah kayak Elvano. Ya Elvano ya? Kayak Peter, sehat semua kan? Nah, itu suka makan sayur, sehat. Nah, yang dialami 10 hari setelah makan sayur dibandingkan dengan pemuda-pemuda lain yang telah makan makanan hidangan raja, tubuhnya malah kurus. Padahal makanannya enak-enak. Ada spaghetti, ada ayam bakar, ada pizza, ada crispy, ada macam-macam. Nah, tapi badannya kurus anak-anak. Lebih sehat Daniel beserta 3 temannya. Terkagum-kagum pelayannya raja ini. Betul Daniel, betul. Akhirnya sama 3 tahun Daniel mendapatkan pendidikan di situ, sekolah di situ selama 3 tahun. Badannya Daniel tetap sehat, tidak sakit. Karena apa? Daniel taat akan Tuhan, taat akan perintah Tuhan, taat akan firman Tuhan. Nah anak-anak, di dalam Daniel pasal 1 ayat yang ke-17, di situ janji Tuhan kepada Daniel yang setia, tidak hanya kepada Daniel, kepada 3 sahabatnya, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jika mereka setia, dengan kesetiaan mereka, Tuhan akan memberikan pengetahuan dan kepandaian yang luar biasa dibandingkan dengan yang lain anak-anak. Contohnya hikmat, kepandaian. Terlebih Daniel bisa mengartikan mimpi. Mimpinya siapa Tante Dwi? Mimpinya raja dong. Nah, di situ Tuhan memberikan hikmat kepada Daniel untuk mengartikan mimpi raja.
Di pasal 2, Daniel pasal 2, di situ Raja Nebukadnezar bermimpi. Semua ahli-ahli Taurat, semua ahli-ahli mimpi, tukang-tukang sihir tidak bisa mengartikan mimpinya. Dia takut mengartikan mimpinya raja, takut salah. Karena apa? Sebelum raja menceritakan mimpinya, raja itu punya 2 keputusan yang harus didengarkan. Yang pertama keputusannya, jika tidak dapat menjelaskan arti mimpinya, mereka semua akan dipenggal. Ya, yang dipenggal itu apa biasanya? Tangan, kaki, atau leher? Iya betul, lehernya dipenggal, terpisah kepala dengan badannya. Tidak hanya itu, rumah-rumah mereka dirobohkan semuanya bagi yang tidak bisa mengartikan mimpinya. Tetapi keputusan yang kedua, jika ada yang bisa mengartikan mimpinya, raja akan memberikan sebuah hadiah, sebuah tahta bagi mereka yang bisa mengartikan mimpinya. Nah, kira-kira siapa yang bisa mengartikan mimpi? Betul, Daniel. Karena Daniel itu taat sama Tuhan, anak-anak. Anak-anak, kita nggak usah khawatir. Kalau kita taat akan firman Tuhan, taat disiplin, Tuhan akan memberikan kita yang lebih dari teman-teman kita di sekolah kita, di sekitar tetangga kita, mungkin dengan saudara kita. Tuhan akan memberikan kita yang lebih. Kita lebih unggul daripada yang lain. Kita lebih cerdik, kita lebih cerdas, kita lebih, pokoknya lebih. Mengerti? Nah, jangan takut. Dan jangan takut makan sayur. Sekarang ini kita diajarkan seperti Daniel. Iya kan? Kita sudah 2 bulan loh tidak sekolah. Kita sudah 2 bulan tidak sekolah minggu juga. Tapi tante lihat di sini semuanya sehat-sehat. Karena apa? Kalian semua taat aturan, disiplin, taat firman Tuhan, taat aturan pemerintah, tidak boleh keluar rumah, makan makanan yang sehat dan bergizi, terlebih makan sayur dan buah. Ya, tahu tempe lagi. Jangan bilang begitu, tahu tempe lebih sehat anak-anak. Banyak gizinya, proteinnya lebih banyak. Kalian pasti akan sehat. Tuhan menjanjikan yang lebih lagi daripada yang lain. Kalian percaya? Ketaatan kita itu akan memperoleh segalanya dari Tuhan. Dari ketaatan itu Tuhan akan memberikan kita yang lebih. Seperti yang dialami oleh Daniel dan ketiga sahabat-sahabatnya. Anak-anak, sampai di sini Tante Dwi bercerita tentang ketaatan. Kiranya kalian juga taat ya, taat akan firman Tuhan, taat akan orang tua, taat akan anjuran pemerintah, tetap di rumah, stay at home. Katanya seperti itu ya, jangan kemana-mana sampai akhirnya nanti pemerintah akan memberikan izin kepada kita untuk kita dapat bertemu lagi. Oke anak-anak, yuk mari kita berdoa. Sebelum kita berpisah, mari kita berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan. Walaupun kami semua tidak bisa bertemu secara langsung di gereja, tapi ya, kami yakin dan percaya Tuhan tetap menyertai kami, melindungi kami, dan memberkati kami semuanya. Tuhan, ajarkan kami menjadi anak-anak yang taat seperti Daniel dan ketiga sahabatnya itu ya Tuhan. Agar kami dapat menerima janji-janji Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami dapat menerima berkat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Yesus, Tuhan Yesus. Kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan, berkati keluarganya, berkati kesehatan anak-anak kami semuanya, berkati kesehatan teman-teman kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman Tuhan pagi ini dapat menjadikan pelajaran bagi kami, menjadi anak yang lebih taat akan Engkau, lebih taat akan orang tua, dan lebih taat akan aturan-aturan yang diberikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya 1 minggu ke depan Tuhan, naungi kami dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu di ibadah sekolah minggu depan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ya, luar biasa sekali bukan? Bagaimana ibadah sekolah minggunya pada hari ini? Kalian terberkati? Pastinya ya. Kalau kalian terberkati teman-teman, marilah kita jangan lupa untuk terus mengikuti sekolah minggu yang ada. Meskipun lewat YouTube ini ya, caranya kalian bisa subscribe dulu channelnya supaya kalian semua tidak ketinggalan dengan ibadah-ibadah sekolah minggu yang akan datang. Jangan lupa, kita juga harus membagikan berkat kepada teman-teman yang lain sehingga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Oke, share ya sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kita juga bisa ikut beribadah bersama-sama dengan kita semua. Haleluya. Oke, terima kasih banyak. Selamat liburan.